Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal wudhu wal uswah wal nusuh wa salih al-jasad wal ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif musannif hadha kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa ila jami'i masyayikhina wa 'allimina bain mahatina syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala 'azza man qa'il fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, namanya ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah
Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang adab, ya, adab suhbah, ya, adab pergaulan, ya, adab persahabatan. Kemarin terakhir kita membahas tentang adab apa? Dengan siapa? Orang tua. Orang tua. Ya. Kalau guru dulu sebelum orang tua. Jadi kemarin kita membahas tentang orang tua. Bagaimana akhlak kita. Ini diajarkan semua oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Dan terakhir, ya, sampai wala yusafiru illa bi'idniha. Ketemu apa? Wala yusafiru illa bi'idniha. Udah ketemu? Halaman berapa tuh? 76. Baris ke-6. 5 per 6 tuh. 5. Dah ketemu Pak Haji? Udah ya? Ya, wala yusafiru illa bi'idniha. Ya, bahwasanya kita nggak boleh, ya, musafir, tidak boleh berpergian kecuali atas izin kedua orang tua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Wa'lam anna an-nasa ba'da ha'ula'i fi haqqika salasatu asnafin. Wa'lam, ketahuilah, ya, ketahuilah, anna an-nasa, sesungguhnya yang namanya manusia. Ba'da ha'ula'i, setelah mereka ini, ya, siapa ha'ula'i? Mereka ini yang kemarin kita diajarkan adabnya oleh Al-Imamul Ghazali. Ya, yang pertama, bagaimana adab kita sebagai seorang guru. Yang kedua, bagaimana adab kita sebagai seorang murid. Dan yang ketiga, bagaimana adab kita, ya, kepada kedua orang tua. Artinya ada talib, ya, ada muallim, kemudian juga ada walidain, orang tua. Fi haqqika salasatu asnaf. Ya, bahwasanya ada yang lain lagi. Ya, ada 3 asnaf, ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan fi haqqika, di dalam diri kita, yang nanti kita akan bergaul juga dengan mereka, yang nanti kita juga akan bermuamalah, berinteraksi dengan mereka ini. Siapa mereka? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, imma asdiqai wa imma ma'arifi wa imma majahil. Ya, 3 golongan itu bisa jadi itu adalah teman-teman kita, wa imma ma'arifi, ya, atau orang. Yang kedua bisa jadi dia adalah orang-orang yang kita kenal, ya, cuman hanya sekedar kita kenal, bukan teman, bukan sahabat, memang kita kenal dengan mereka. Kemudian yang ketiga, wa imma majahili. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, ini 3 orang ini, 3 golongan ini yang memang kita senantiasa berinteraksi, kita bermuamalah dengan mereka, ya, entah itu adalah saudara-saudara kita atau sahabat kita, teman dekat kita, kemudian juga orang-orang yang kita kenal dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Kemudian fa'in bulita bil awami al-majhulin.
fihim. Ya, wa qillatil isra'. Yang kedua adalah ada imanatus sima. Jangan kita terlalu kepo. Kayak bahasa sekarang anak-anak terlalu kepo, terlalu penasaran ya dengan apa yang mereka bicarakan. Ya, jadi qillatul isra' ila arajifihim adalah kita jangan terlalu banyak mendengar. Ya, kita jangan terlalu banyak pengen tahu urusan mereka. Ya. Kemudian wataraful. Yang ketiga wataraful, yakni atarku bil i'rad amma yajri min su'i alfazihim. Ya, wataraful artinya kita jangan terlalu mendengarkan ketika memang ya su'i alfazihim, ketika ada omongan-omongan yang gak enak atau ada omongan-omongan yang jelek. Ya, mohon maaf kalau membicarain orang, ya jelek-jelekin orang, maka taghaful, ya atarku bil i'rad, artinya kita jangan sampai malah ikut-ikutan. Ya, kita malah ikut-ikutan atau bahkan sebagainya. Maka di sini ya taghaful di sini adalah tadi atarku bil i'rad. Artinya kita udah biarin atau tinggalin aja begitu aja. Ya, min su'i alfazihim, dari segala perkataan-perkataan mereka yang buruk. Kemudian wal ihtiraz an kasrati liqa'ihim. Ya, wal ihtiraz an kasrati liqa'ihim. Nah, ketika ini orang suka ngomongin ya kejelekan dan sebagainya, omongan-omongan yang gak enak, maka Imam Al-Ghazali mengajarkan kita al-ihtiraz, at-tajannub, kita menjauhi. Ya, kita menjauhi an kasrati liqa'ihim, ya dari kebanyakan bertemu dengan mereka. Artinya jangan sampai kita sering bertemu sama mereka. Ya, atau kita banyak bergaul dengan mereka. Mungkin sekedar ketemu nggak masalah. Yang penting tadi jangan sampai kita ikut-ikutan, ya ikut ngomongin kejelekan, ya membahas tentang sesuatu yang nggak bermanfaat. Maka di sini untuk menghindari, ya maka kita menjauhi, ya untuk tidak banyak bertemu dengan mereka. Wal hajatu ilaihim, ya dan juga jangan banyak keperluanlah dengan mereka. Al hajatu ilaihim. Wa tanbihu ala munqaratihim bil lutfi. Kemudian yang selanjutnya, ya yang kelima, at-tanbihu ala munqaratihim bil lutfi. Ya, kita memperhatikan, ya atau kita memberikan tanbih, peringatan atas apa? Ala munqaratihim, atas segala perbuatan-perbuatan munkar mereka. Ya. Bagaimana bil lutfi wan nushi, caranya dengan yang lembut, kemudian juga dengan nasihat. Ya, wan nushi inda rajail qabul minhum, kalau seandainya emang omongan kita didengar sama mereka. Ya. Jadi kalau kemungkinan omongan kita didengar sama mereka, maka kita boleh memberikan ya peringatan, kita berikan nasihat, ya tentunya dengan cara yang lembut. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah mereka dengan kata-kata yang baik, ya dengan kata-kata yang penuh hikmah.
pencerahan buat mereka. Tapi kalau seandainya perkataan kita malah membuat masalah, ya mereka nggak senang dan sebagainya, maka tetap hati kita tetap mengingkari kemungkaran mereka, walaupun kita nggak bisa ngomong dengan mereka, ya karena kalau kita ngomong nanti malah tambah jadi masalah dan sebagainya. Ya kita tahu dia nggak mau dengerin kita, maka tetap ya hati kita mengingkari perbuatan mereka. Ya, jangan sampai ya kita cuek gitu. Ya, kita cuek, kita biarin aja, ya, tanpa merasakan bahwasanya perbuatan mungkar itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi cukup dengan hati kita. Ya inda rajail qabuli minhum. Kemudian wa ammal ikhwan wal asdiqa. Ya, tadi kan yang pertama ya orang-orang awam yang memang kita nggak ketahui. Ya orang awam yang memang kita nggak kenal. Ya orang umum atau orang awam, orang biasa dan kita nggak kenal. Ya jadi yang pertama tadi jangan sampai kita ya ikut pembicaraan mereka terlalu dalam, terlalu jauh. Kemudian juga jangan sampai kita ya mendengar atau banyak mendengar atau kebanyakan penasaran dengan obrolan mereka, omongan mereka. Kemudian watawaful, ya kemudian kita tinggalkan kalau ada omongan perbuatannya yang buruk dari mereka. Dan juga kita jangan terlalu banyak ketemu dengan mereka, ya atau kita banyak ya kebutuhan dengan mereka. Kemudian kalau bisa kita berikan peringatan, nasihat, ahsan lebih baik. Tapi kalau tidak bisa maka ya tidak masalah. Yang penting dari hati kita mengingkari perbuatan mereka. Kemudian wa ammal ikhwan wal asdiqa. Adapun ya dengan saudara-saudara kita, ya ikhwan, akhun berasal dari kata akhun. Jadi ada akhun, ada ukhtun. Ya ikhwan jamaknya ya saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita lah, orang terdekat dengan kita. Wal asdiqa, ya. Asdiqa ini berasal dari kata shadiqun. Ya. Shadiqun itu hampir sama kayak saudara, ya karena ini udah jadi teman dekat kita. Ya udah jadi sahabat dekat kita. Ya wa ammal ikhwan wal asdiqa fa'alaika fihim wazifatan. Maka wajib bagi kita. Jadi fa'alaika wajib atas kita fihim wazifatan. Ya, di dalam masalah ini ada dua kewajiban buat kita semua. Ya, ada dua hal yang wazifatan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apa hal tersebut? Yang pertama ihdahuma, salah satunya adalah antatluba awalan syurutus suhbah was-sadaqah. Ya antatluba awalan syurutus suhbah was-sadaqah. Yang pertama kita meminta terlebih dahulu adalah syarat-syarat persahabatan atau persaudaraan atau berteman. Ini subhanallah. Jadi Islam ini bukan sekedar kita nyuruh bersahabat, bukan sekedar kita nyuruh berteman, tapi bagaimana esensi, ya inti dari persahabatan itu apa? Ya, inti dari sebuah persaudaraan itu apa? Ya, jadi yang pertama makanya diminta syaratnya. Kita bersahabat ini mau ngapain? Apakah mau mengerjakan kebaikan? Ya, sama-sama kita berbuat kebaikan, sama-sama kita saling menasihati, atau malah sebaliknya. Kita bersahabat, berteman dekat, malah ngerjain maksiat. Ya, nggak mau saling ngingetin, ya nggak mau saling ya ngebilang.
mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau kita ketemu saudara kita, teman kita, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaltaqiyani," ketika ada yang dua orang muslim dia bertemu, wa yatasafahani, kemudian bersalaman, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya selama dia bertemu kemudian dia bersalaman itu, maka itu asbab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya, jadi persahabatan itu, persaudaraan itu bukan sekedar persahabatan yang enggak ada manfaatnya, tapi bagaimana Islam memandang persahabatan ini, ya persaudaraan ini adalah sesuatu yang memang harus diperhatikan, ya untuk mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Ya, awalan syurut as-suhbah was-sadaqah fala tu'akhir illa man yasluh lil ukhuwah. Ya, maka kata Imam Al-Ghazali, ya fala tu'akhir, jangan kamu bersahabat atau berteman kecuali man yasluh lil ukhuwah, kecuali orang ini yang bisa memperbaiki, ya yang senantiasa memberikan kita arti persahabatan yang baik, ya arti persaudaraan yang baik. Wassadaqah, jadi pertemanan, kita berteman mau ngapain nih? Ya, apakah kita mau mengerjakan kebaikan, saling menasihati, atau malah sebaliknya? Ya, pertemanan kita, ya perkumpulan kita, persahabatan kita hanya untuk hal yang sia-sia, ya hura-hura, ya ngabisin waktu nggak ada manfaatnya, ngabisin duit nggak ada manfaatnya. Ya, maka wala tu'akhir illa man yaslu lil ukhuwah was-sadaqah. Maka kita cari sahabat, kita cari teman dekat, ya yaitu yang bisa memperbaiki ukhuwah kita. Artinya memang di sini bukannya kita melarang, bukannya Imam Al-Ghazali melarang ya untuk bersahabat dengan siapa saja silahkan. Jadi bukan untuk kita merasa paling bersih, ya kita merasa paling suci enggak, tapi kita berteman dengan siapa saja, kita ngobrol dengan siapa saja, ya tapi bagaimana tadi Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan untuk kita senantiasa bisa menjaga diri kita. Ya, husnuzon silahkan, husnuzon sama siapa saja. Tapi ketika kita berinteraksi, maka kita akan kenal karakter teman kita seperti apa. Maka disitulah siapa yang berhak, ya siapa yang pantas untuk kita jadikan sahabat dekat. Ya bahkan ada yang jadi saudara. Beda nggak Pak teman biasa sama teman dekat? Beda. Ya, kalau teman dekat apa aja diomongin. Ya tapi kalau teman biasa mungkin masih ada jaraknya. Ya tapi kalau sudah teman dekat, ya kemana aja kita tahu, urusan apa aja kita tahu. Nah, makanya di sini ya kita diberikan nasihat oleh Imam Al-Ghazali. Ya wa fala tu'akhir illa man yasluh lil ukhuwah was-sadaqah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dalam sabdanya mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengingatkan kita semua al-mar'u ala dini khalili, bahwasanya seorang manusia itu ya atas agama ya sahabatnya. Artinya agama seorang manusia itu yaitu bagaimana agama sahabatnya. Artinya
Maksudnya adalah seorang itu ya bagaimana sahabatnya. Ya, jadi kita bisa kenal ya karakter atau kita bisa kenal kepribadian orang tersebut. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita kenal dengan teman-temannya yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadakum man yukhalil. Maka falyanzur ini kalau bahasa aslinya artinya adalah maka lihatlah. Ya, tapi di sini dalam hadis ini artinya adalah intabih, maka hati-hatilah. Ya, ahadakum man yukhalil. Ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah berhati-hati siapa saja sahabat atau orang di sekitar kita. Ya, karena orang yang di sekitar kita ini mereka yang bisa merubah karakter kita. Ya, jadi kalau kata ulama kita, mereka bilang di antara yang bisa merubah karakter kita adalah yang pertama para sahabat kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah buku yang kita baca, buku yang kita pelajari. Nah, itu 3 hal tersebut yang bisa merubah karakter kita. Ya, maka perhatikanlah atau hati-hati ya siapa saja di antara kita yang dekat dengan kita. Kemudian selanjutnya faida talaqta rafiqan liyakuna syarikuka fit ta'allum wa sahibuka fi amri dinika wa dunyaka fara'a fi khamsu hisal. Ya, faida talaqta rafiqan, kalau kita mau cari yang namanya rafiqan, ya rafiqan itu apa? Yang menemani kita, sahabat. Ya, rafaqah itu artinya yang nemenin, yang ngiringin. Ya, itu rafiq. Ya, rafiqan liyakuna syarikuka fit ta'allum. Ya, supaya kita bisa bareng. Ya, syarikun. Ya, bisa bersama ya dengan diri kita dalam hal apa? Fit ta'allum, dalam hal belajar. Ya, wa sahibuka, dan menjadi sahabat kita fi amri dinika wa dunyaka, dalam urusan agama kita maupun urusan dunia. Fara'a fi khamsu hisal, maka perhatikan ya 5 hal ini. Ya, maka ditambah lagi oleh Imam Al-Ghazali, ya kalau kita mau cari nih ya orang-orang yang bisa, yang mau menemani kita, ya kita sama-sama belajar, sama-sama berbuat kebaikan, ya baik di dunia maupun untuk akhirat kita, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan. Al-ula, yang pertama adalah al-aqlu. Ya, al-aqlu adalah akal atau pemikirannya atau pemahamannya. Fala khaira fi suhbatil ahmad. Ya, jangan kita berteman sama orang yang ahmak. Kata Imam Al-Ghazali, fala khaira, enggak ada kebaikan, enggak ada manfaatnya fi suhbatil ahmad, ketika kita bersahabat dengan orang ahmak. Siapa itu ahmak? Berasal dari kata hamkun, ya artinya orang bodoh. Nah, bodoh di sini bukan berarti dia apa? Kalau bahasa kita lama nalarnya, lama pahamnya, enggak. Ya bukan. Lemot pemahamannya itu enggak. Ya, bukan berarti dia bodoh dalam pemikiran, ya. Karena dia lama nangkapnya, lemot nangkapnya enggak. Tapi ini orang yang bodoh ketika kita bilangin
bukannya orang yang bodoh dalam pemikirannya, orang yang lemah akalnya enggak, tapi bagaimana orang ini ya tidak bisa dibilang, enggak bisa dinasihati. Ya. Wala khaira fi suhbatil ahmad wa ila wahsyah wal qati'ah yarji'u akhiruha. Ya, bahwasanya nanti ya wahsyah ujung-ujungnya semuanya adalah suatu keburukan. Ya, jadi kalau kita bersahabat dengan mereka, ya, maka itu akan menjerumuskan kita ke dalam keburukan, dalam kemaksiatan, dalam yang penuh dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal qati'atu yarji'u akhiruha. Maka seperti itulah pastinya. Ya, yarji'u akhiruha, maka akhirnya, endingnya, ya nanti kalau kita bersahabat sama ya orang yang seperti ini, yang nggak bisa dibilangin, yang nggak bisa dinasihatin, ya maka akhirnya adalah sebuah keburukan, ya bukan kebaikan. Wa ahsin ahwalihi ayyadurruka wa huwa yuridu ayyanfa'uka. Ya. Dan menurut dia itu adalah keadaan yang terbaik. Yang menurut dia adalah sikap dia tersebut, diri dia adalah yang terbaik. Ya. Ayyadurruka. Jadi ketika dia kekeh dengan omongan dia, pendapat dia, ya, dengan pemahaman dia, sangka dia bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik dan itu bisa memberikan manfaat buat kita. Ya. Padahal itu adalah malah memberikan mudarat buat kita. Ketika kita bilangi dia nggak paham, nggak ngerti, ya, dia sangka dia adalah orang yang paling benar, yang paling baik, ya. Kemudian dia pikir itu adalah sikap dia seperti itu yang bisa memberikan manfaat kepada kita, padahal yang ada hanyalah memudaratkan kita, membahayakan kita. Wal aduwwul akil khairu minas sadiqil ahmad. Maka ya di sini qala Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya yang namanya al-aduwwul akil, musuh yang berakal, ya khairun min sadiqil ahmad, lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Ya, jadi musuh ya yang punya pemahaman ya itu lebih baik daripada sahabat yang gak bisa memahami, susah dibilang. Ya maka di sini ditambahkan juga yang perkataan Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, ya fala tusahib akhal jahli wa iyyaka wa iyyah. Ada di situ syairnya Pak? Ada ya? Ini perkataannya Imam Ali radhiyallahu taala anhu, ya fala tusahib akhal jahli iyyaka wa iyyah. Fakam min jahilin arda haliman hina wa akha. Ya, yang pertama, fala tusahib akhal jahli, jangan kamu bersahabat dengan ya orang yang bodoh tadi, yang ahmak. Wa iyyaka wa iyyah, maka hati-hatilah. Ya, kita hati-hati ya, jangan sampai dari kita bersahabat kita berteman dengan orang yang nggak bisa dibilang. Fakam min jahilin arda, ya berapa banyak orang yang bodoh ini bisa menjerumuskan kita semua, ya bisa membahayakan kita semua. Haliman hina wa akha, ketika orang-orang yang pintar, halim itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya akhlak, orang-orang yang baik itu disebut dengan halimun. Ya. Berapa banyak orang-orang yang baik ini hina akha, itu malah terjerumus, ya malah ikut-ikutan, ya ketika dia
Yuqasu itu diukur bil mar'i. Jadi manusia diukur dengan manusia yang baik. Antara kita dengan sahabat kita itu, orang akan menilai kita, ya, akan mengukur kita. Idza al-mar'u ma masya, ya, ketika dengan siapa manusia ini, seseorang ini dia berjalan bersahabat, ya. Kahazbin na'li bin na'li, seperti, ya, seperti halnya sendal dengan sendal. Idza man na'lu hadahu, bagaimana na'al ini, yang namanya sendal ini dia punya teman. Yang namanya sendal kan satu berdua, berpasangan, ya. Jadi sahabat itu seperti sendal atau seperti alas kaki, ya, sama tuh, ya. Kalau sendal yang satu jepit, pasangan yang satu juga jepit. Ada yang satu jepit, aku ada yang begitu? Ada aja. Nah itu, ya, bersahabat seperti sendal, ya, mirip halnya dengan sendal. Yang namanya sendal ada satu, dua, tuh kembar. Nah begitulah manusia ketika bersahabat. Ya, idza man na'lu halahu, bagaimana sendal ini, ya, ketika digunakan menjadi alas kaki, ya, siapa yang menjadi temannya itu sama. Wali syai'i minasyai'i mithya maqayisu wa asbah. Ya, wali syai'i minasyai'i, bahwasanya sesuatu dengan sesuatu, maqayisu wa asbah, maka ada ukurannya, ya, ada kesamaannya. Walil qalbi 'alal qalbi, maka hati dengan hati yang lain, dari hina yalqa, ini adalah tanda bukti ketika dia bertemu. Artinya orang, ya, bisa ketemu, bisa jadi sahabat, bisa kumpul itu karena hatinya, karena ada satu ikatan, ya, karena ada satu kesamaan. Ya, nggak mungkin ada orang suka sholat, ada ibadah dia teman dekatnya tukang mabuk, ada nggak baru itu? Jarang. Mungkin ada satu dua, itu juga buat teman ngobrol doang mungkin. Artinya nggak benar-benar jadi sahabat dekat, ya. Artinya ada orang yang baik, maka dia akan bersahabat dengan yang baik. Ada orang yang jahat, ya, dia juga pasti akan bersahabat, berteman dengan yang begitulah, ya, kita semua, ya. Wal qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqa, ya, antara satu hati dengan hati yang lain, maka itu bisa menjadi tanda, ya, ketika kita bertemu, ya, bahwasanya semuanya itu, ya, karena persahabatan, ya, karena ikatan, ya, ukhuwah itu, ya, ketika kita berkumpul untuk kebaikan, maka disitulah, ya, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Akan tetapi ketika alhamdulillah, ya, kita bersahabat dengan sesuatu yang buruk, ya, yang ada adalah dosa-dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama yang diperhatikan adalah akalnya, yaitu pemahamannya, ya, apakah bisa mengajak kita untuk kebaikan atau malah sebaliknya, apakah bisa saling mengingatkan dalam kebaikan atau malah sebaliknya, ya, kalau kita berbuat kebaikan, ya, dia malah melarang, ya, malah menjauhi kita dan sebagainya, maka ini yang harus diperhatikan. Dan yang kedua, insyaallah di pertemuan berikutnya, yaitu adalah husnul khuluq, yaitu adalah akhlak yang baik. Baik, karena waktu juga mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua. Cukup? Baik.
majlis kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah